sudah dirilis oleh tim gugus tugas Provinsi Papua, di mana pada hari ini terdapat penambahan 46 kasus COVID terkonfirmasi dengan real-time PCR, dengan tempat pemeriksaannya adalah di Klinik Kuala Kencana PT Freeport Indonesia. 46 hasil yang telah terkonfirmasi ini merupakan hasil pemeriksaan spesimen terhadap 86 spesimen atau lebih dari separuh, yaitu 53% hasil positif dari jumlah 86 spesimen yang telah dikirim pada tanggal 29 Mei dan hasilnya dikeluarkan kemarin pada tanggal 30 Mei. Dari 86 spesimen yang disampaikan ini, itu adalah ada pasien yang diperiksa berulang untuk kontrol dan juga ada yang memang pasien yang diperiksa karena terjaring dalam pelaksanaan PSBB hari pertama hingga hari ke-6. Dengan bertambahnya 46 spesimen yang terkonfirmasi real-time PCR positif dalam waktu 24 jam, maka secara kumulatif jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 272 kasus, di antaranya 93 pasien yang telah dinyatakan sembuh dan ada terjadi peningkatan satu pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Mei lalu. Pada kesempatan ini, tentu saja kami turut berduka cita atas berpulangnya satu pasien COVID-19 yang telah dirawat di Rumah Sakit Tembagapura lebih kurang selama 13 hari dan pada akhirnya tutup usia di tanggal 29 Mei lalu. Kemudian jenazah daripada almarhum yang meninggal berusia 49 tahun dengan komorbid, yaitu diabetes mellitus, telah dimakamkan kemarin pagi tanggal 30 di tempat pemakaman umum SP1 Timika. Sehingga dengan demikian sampai saat ini pasien COVID-19 yang masih dirawat berjumlah 174 orang, yaitu yang dirawat oleh tim RSUD Mimika, termasuk di shelter, itu berjumlah di RSUD Mimika berjumlah 25 orang, sementara pasien dengan gejala ringan yang dirawat atau ditangani di shelter berjumlah 53, sementara 31 pasien yang juga masih ditangani oleh RSUD Mimika sebanyak 31 orang, sehingga secara keseluruhan total pasien COVID-19 yang ditangani oleh tim medis di RSUD Mimika berjumlah 109 orang. Kemudian di Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 4 orang pasien yang masih ditangani, dan di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 61 orang. Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, 46 penambahan spesimen yang terkonfirmasi dengan real-time PCR yang dinyatakan positif, itu berasal dari 41 spesimen yang dirujuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian 2 pasien dari Rumah Sakit Tembagapura dan 3 pasien dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada hari ini tidak atau belum dilaporkan adanya penemuan terkait dengan pasien yang dinyatakan sebagai PDP, sehingga jumlah PDP kita masih sama dengan
hari kemarin, yaitu berjumlah 34 orang, di antaranya 20 orang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Tembagapura. Ada 4 orang dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 16 orang. Sedangkan untuk orang dalam pemantauan atau ODP baru hari ini tercatat sebanyak 29 orang, yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika sebanyak 2 orang, Klinik Lanut 21 orang, shelter ada 5 orang, kemudian berdasarkan hasil daripada tracing kontak penyelidikan epidemiologi 1 orang. Kemudian jumlah orang yang sedang dirawat di shelter sebanyak 10 orang, di RSUD dan RSMM masing-masing berjumlah 2 orang. Sementara untuk OTG, orang tanpa gejala, jumlah OTG baru hari ini sebanyak 2 orang, yaitu dari RSUD Mimika. Dan dengan demikian, jumlah OTG di hari ini yaitu 582 orang, 28 orang diantaranya sedang menjalani isolasi di shelter. Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, di hari ini merupakan hari yang penting untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan PSDD di Kabupaten Mimika yang telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Mei lalu dan hari ini merupakan hari ke-11. Sampai pada hari ke-10, jumlah orang yang terjaring dan dilakukan pemeriksaan tes cepat antibodi tercatat sebanyak 2.410 orang, dan kemudian setelah kami hari ini melakukan verifikasi dan validasi data, ternyata yang positif berjumlah 222 orang dan atau 9,2%. Dari 222 orang ini, ternyata tercatat 18 orang terkonfirmasi COVID-19 positif. Ini artinya bahwa penyebaran coronavirus di Kabupaten Mimika ini sudah meluas. Sebagaimana beberapa waktu lalu kami sampaikan, yaitu kita akan menunggu hasil bagaimana gambaran COVID-19 yang selain di luar klaster Lembang, klaster Jakarta, klaster Surabaya, apakah ada kasus-kasus lain di luar klaster ini atau yang memiliki hubungan erat dengan klaster ini. Ternyata hari ini data menunjukkan penyebaran sudah tidak terfokus lagi kepada klaster-klaster di mana dalam 2 bulan terakhir kami senantiasa melakukan tracing kontak. Ternyata dari 18 orang ini yang dinyatakan positif, maka dengan sendirinya menambah 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Harapan Distrik Wangkinarama, yang tadinya dinyatakan tidak ada kasus, tetapi dengan bertambahnya 1 kasus dari 18 ini, maka Wangkilama tercatat sebagai salah satu kelurahan yang ditemukan pasien COVID-19. Demikian pula Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur. Dan juga Kampung Limau Asri di Distrik Iwaka menambah jumlah. Sehingga dengan gambaran ini penyebaran sudah akan semakin luas. Kami coba membuat gambaran dari jumlah sampel yang diperiksa di PSDD hari pertama sampai hari ke-6, ternyata di beberapa titik itu ditemukan kasus. Jika 1 spesimen tes cepat antara 1 sampai 10 sampel, paling tidak akan ditemukan 1 kasus positif. Misalnya di Diana, dari 35 rapid test dari hari pertama
sampai hari ke-10 yang positif, ada 5 orang yang dinyatakan terkonfirmasi atau terinfeksi COVID-19 setelah diperiksa dengan real-time PCR. Demikian pula di pos depan POM atau di Kuamki baru. Di situ ditemukan juga ada kasus positif. Demikian pula yang ada di wilayah pos depan Timika Mall dan Puri Husada. Penyebarannya ini sudah merata, tidak hanya pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi ini sudah menyebar dengan luas. Ini adalah gambaran PSDD, gambaran di mana ketidakpatuhan masyarakat terhadap anjuran himbauan daripada pemerintah, yang mana harus tetap tinggal di rumah, jika keluar rumah menggunakan masker, sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air bersih, lebih kurang 20 detik. Dan gambaran PSDD, pembatasan sosial diperketat dan diperluas, menunjukkan penyebaran ini pada masyarakat atau yang kita sebut sebagai pelaku perjalanan yang ditangkap, yang mestinya pada jam-jam yang sudah ditentukan, ini tidak boleh melakukan perjalanan, ternyata terjaring. Oleh karena itu, kami melihat dari 18 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, dari jumlah 222 orang atau 8,9% ini masih akan terus meningkat. Kita akan melihat juga bagaimana hasil pemeriksaan terkonfirmasi untuk wilayah pasar. Dan saya pikir, sebagaimana prediksi daripada tim gugus tugas, jika masyarakat tetap melakukan aktivitas, maka penyebaran ini akan masih tetap berlangsung. Teman-teman pers, kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Nanti tim data kami akan mengirimkan inisial pasien-pasien yang telah dinyatakan terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan real-time PCR. Demikian pula kasus-kasus yang dinyatakan meninggal dunia, kami akan sampaikan kepada tim media. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers sekalian di malam hari ini terkait situasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika.